Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait geopolitik. Sebelumnya, perkenalkan, saya Sally Triani selaku moderator, dan ada rekan saya yang lainnya, yaitu ada Pramesti, Ihsal, Sarah, dan Kini. Langsung saja pada materi yang pertama, yaitu terkait definisi geopolitik. Kepada pemateri, saya persilahkan. Baik, yang pertama kita akan membahas dulu tentang pendahuluan. Geopolitik adalah studi tentang pengaruh faktor geografis, ekonomi, dan demografis terhadap politik, terutama dalam hubungan internasional dan kebijakan luar negeri suatu negara. Ini adalah bidang yang kompleks dan dinamis yang mempelajari bagaimana lokasi, iklim, sumber daya alam, dan infrastruktur suatu negara dapat mempengaruhi kekuatan dan kepentingan politiknya. Kemudian, definisi secara bahasa. Geopolitik berasal dari dua kata Yunani. Yang pertama, geo, yang berarti bumi atau planet, dan yang kedua, politik, yang berarti urusan pemerintahan atau negara. Jadi, secara bahasa, geopolitik berarti studi tentang hubungan antara bumi atau geografi dan politik. Adapun menurut para ahli, menurut Karl Hausberg, geopolitik adalah sains nasional bagi negara atau sebuah doktrin pada determinisme spasial semua proses politik berdasarkan dasar-dasar geografi yang luas, terutama dari geografi politik. Kemudian menurut Rudolf Gehlen, geopolitik adalah suatu seni dan juga praktek penggunaan kekuasaan politik atas suatu wilayah tertentu. Dan yang ketiga menurut Hafeznia MR, geopolitik adalah suatu cabang studi mengenai hubungan timbal balik antara geografi, politik, kekuasaan, dan juga interaksi yang timbul dari kombinasi mereka dengan satu sama lain. Untuk materi selanjutnya akan diterangkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep geopolitik. Konsep yang pertama adalah konsep persatuan dan kesatuan. Konsep ini mengandung makna, yaitu segenap komponen bangsa untuk bersatu padu karena bangsa Indonesia yang heterogen dan majemuk serta hidup di dalam wilayah kepulauan NKRI. Konsep yang kedua yaitu konsep Bhinneka Tunggal Ika. Konsep ini mengajak segenap komponen bangsa bahwa keanekaragaman suku, etnis, agama, spesifikasi daerah adalah realita yang harus didayagunakan untuk memajukan bangsa dan negara. Konsep yang ketiga yaitu konsep kebangsaan. Konsep ini mengajak segenap komponen bangsa untuk memiliki persepsi yang sama tentang kebangsaan Indonesia, bahwa bangsa Indonesia lahir karena adanya kehendak segenap komponen bangsa yang terdiri dari kelompok-kelompok masyarakat yang heterogen dan majemuk untuk bersatu. Memiliki latar belakang sejarah yang sama, memiliki cita-cita dan tujuan hidup yang sama, yaitu untuk menjadikan Indonesia sebagai negara kesatuan Republik Indonesia. Konsep geopolitik yang keempat adalah konsep negara kebangsaan. Konsep ini menggugah kesadaran segenap komponen bangsa untuk memiliki persepsi yang sama tentang konsep negara kebangsaan, yaitu mengedepankan prinsip satu kesatuan wilayah. Konsep yang kelima yaitu konsep negara kepulauan. Konsep ini mengajak segenap komponen bangsa untuk memiliki persepsi yang sama tentang negara kepulauan, yaitu sebagai kawasan laut yang ditaburi pulau-pulau. Karena itu, wilayah laut harus dijaga dan dipandang serta untuk dijadikan media pemersatu bangsa. Konsep yang terakhir adalah konsep geopolitik. Konsep ini mengajak seluruh komponen bangsa untuk memiliki persepsi yang sama tentang konstelasi geografis Indonesia, yang posisi strategis Indonesia berada di antara dua kawasan besar dunia, yaitu di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, dengan sumber kekayaan alamnya yang merupakan
suatu potensi bangsa dan masyarakat Indonesia bisa memanfaatkan dan menjadikan kerawanan jika bangsa dan masyarakat Indonesia tidak mampu memanfaatkannya. Saya serahkan kembali kepada pemateri yang selanjutnya. Baik, yang selanjutnya yaitu teori geopolitik. Teori ruang Friedrich Ratzel 1844 sampai 1904. Teori ruang dalam geopolitik menyatakan bahwa bangsa yang memiliki arti budaya tinggi akan membutuhkan ruang hidup yang semakin meluas, sebab kebutuhan sumber daya juga tinggi, sehingga akhirnya mendesak wilayah yang primitif. Yang kedua yaitu teori kekuatan Rudolf Kegelen 1864 sampai 1922. Teori kekuatan menyatakan bahwa negara merupakan satuan politik yang menyeluruh serta sebagai satuan biologis yang mempunyai intelektualitas dengan kekuatan yang dimilikinya. Negara mampu mengeksploitasi negara primitif agar negaranya bisa berswasembada atau Darwinisme sosial. Yang ketiga yaitu teori panregional Karl Haushofer 1869 sampai 1946. Teori panregional 4 kawasan benua menyatakan bahwa untuk menjadi jaya suatu bangsa harus mampu menguasai benua-benua di dunia yang terbagi atas 4 kawasan benua dan setiap benua tersebut dipimpin satu bangsa. Yang terdiri atas yang pertama Pan-Amerika, yang kedua Asia Timur, yang ketiga Rusia India, dan yang keempat Eropa Afrika. Dan yang keempat yaitu teori daerah jantung Sir Halford Mackinder 1861 sampai 1947. Teori daerah jantung atau wawasan benua menyatakan bahwa jika ingin menguasai dunia, maka suatu bangsa harus mampu menguasai daerah jantung dan untuk itu dibutuhkan kekuatan darat yang memadai. Daerah jantung tersebut terdiri atas yang pertama Rusia, yang kedua Siberia, yang ketiga sebagian Mongolia, yang keempat daerah bulan sabit dalam, yang terdiri atas Eropa Barat, Eropa Selatan, Timur Tengah, Asia Selatan, dan Asia Timur. Dan yang kelima yaitu bulan sabit luar, yang terdiri atas Afrika, Australia, Amerika, dan benua baru. Next. Dan yang selanjutnya yaitu teori kekuatan maritim Alfred Thayer Mahan 1840 sampai 1914. Teori kekuatan maritim dalam teori geopolitik menyatakan bahwa kekuatan maritim juga sangat diperlukan karena siapapun yang berhasil menguasai laut akan mampu menguasai perdagangan atau kekayaan dunia dan akhirnya akan menguasai dunia. Yang selanjutnya yaitu teori kekuatan udara Julio Douhet 1869 sampai 1930 dan William Mitchell 1989 sampai 1936. Teori kekuatan udara menyatakan bahwa kekuatan udara atau dirgantara lebih berperan penting dalam memenangkan peperangan melawan musuh, sehingga membangun angkatan udara lebih menguntungkan sebab memungkinkan untuk beroperasi sendiri tanpa bantuan angkatan lainnya. Selain itu, angkatan udara mampu menghancurkan musuh di tempatnya sendiri atau di garis belakang medan perang. Next. Dan yang terakhir yaitu teori daerah batas Nicholas J. Speakman 1893 sampai 1403. Teori daerah batas menyatakan bahwa penguasaan daerah jantung harus memiliki akses ke laut dan hendaknya menguasai pantai sepanjang Eurasia. Dalam teorinya itu, Nicholas membagi dunia ke dalam 4 wilayah atau area yang terdiri atas yang pertama itu Piput area, areanya mencakup daerah jantung, yang kedua offshore continent land, areanya mencakup pantai benua Eropa Asia, yang ketiga Oceanian Belt, areanya mencakup pulau di luar Eropa Asia, Afrika Selatan, dan yang terakhir New World, areanya mencakup wilayah Amerika. Next. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Lalu yang selanjutnya unsur geopolitik. 1. Wadah atau counter. Unsur wadah dalam hal ini terdiri atas beberapa perwujudan, meliputi wilayah yang ditentukan oleh lautan dan ribuan gugusan ribuan kepulauan.
Tata inti organisasi yaitu sistem pemerintahan dan tata kelengkapan organisasi yang berkaitan dengan kesadaran politik dan bernegara. 2. Isi atau konten. Isi geopolitik Indonesia merupakan aspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat dan cita-cita serta tujuan nasional yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Isi geopolitik tersebut menyangkut dua hal, yaitu 1. Realisasi aspirasi bangsa sebagai hasil kesepakatan bersama atau konsensus nasional beserta perwujudannya, serta pencapaian cita-cita dan tujuan nasional. 2. Persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan yang mencakup seluruh aspek kehidupan nasional. Boleh di next. 3. Tata laku atau conduct. Hasil interaksi antara wadah dan isi akan menghasilkan sebuah tata laku yang terdiri atas 1. Tata laku batiniah, ialah tata laku yang merupakan cerminan dari jiwa, semangat, dan mentalitas yang baik dari bangsa Indonesia. 2. Tata laku lahiriah, ialah tata laku yang tercermin dalam tindakan, perbuatan, dan perilaku dari bangsa Indonesia. Boleh di next. Selanjutnya, ruang lingkup geopolitik. Ruang lingkup geopolitik terdiri dari dua, yaitu 1. Analisis pola interaksi antara kehidupan politik masyarakat dengan melihat kondisi alam yang ada di lingkungan sekitar. Dan 2. Negara merupakan subjek geopolitik yang merupakan sebuah wadah bagi suatu bangsa dan memiliki kondisi geografis yang berbeda-beda. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, langsung saja. Di sini kami mengambil contoh kasus, yaitu dugaan kecurangan pada pemilu 2024 dan opsi gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Hasil rekapitulasi suara nasional pemilu 2024 termasuk Pilpres dan Pileg pada Rabu 20 Maret 2024 telah diumumkan oleh KPU. Pada pemilu tahun 2024 ini terdapat 3 pasangan capres dan cawapres. Dan pasangan calon yang meraih suara terbanyak adalah paslon dengan nomor urut 02 yaitu Prabowo Gibran. Dalam proses pemilihan umum tahun 2024 ini, sorotan terhadap kecurangan potensial dalam pemilu semakin menguat. Misalnya saja keputusan MK yang mengabulkan gugatan terkait pasal yang mengatur syarat usia capres dan cawapres. Selain itu ada dugaan politisasi bantuan sosial atau sering disebut dengan bansos yang dilakukan oleh pemerintah menjelang pemungutan suara. Opsi gugatan pembatalan hasil pemilu diajukan oleh pihak paslon urut 01 Anies Mohaimin dan paslon nomor urut 3 ya, karena tidak puas dengan hasil pemilu dan menduga adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran sehingga meraih suara terbanyak di antara ketiga paslon tersebut. Beberapa dalil yang diajukan dalam gugatan tersebut meliputi yang pertama, ketidaknetralan Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, dan DKPP. Permohonan mencakup tuduhan ketidaknetralan dari Bawaslu dan DKPP. Yang kedua, abuse of power. Terdapat tuduhan bahwa Presiden Jokowi menggunakan APBN untuk memengaruhi pemilu melalui penyaluran dana bantuan sosial atau bansos. 3. Penyalahgunaan kekuasaan. Pemerintah pusat, Pemda, dan pemerintah desa diduga melakukan dukungan untuk memenangkan pasangan calon wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Yang keempat yaitu nepotisme. Tuduhan nepotisme yang dilakukan oleh presiden untuk memenangkan paslon nomor urut 2. Namun hasil keputusan Mahkamah Konstitusi atau MK pada tanggal 22 April 2024, Mahkamah Konstitusi atau MK memutuskan menolak seluruh permohonan yang diajukan oleh pasangan calon presiden dan calon wakil presiden
Capres, Cawapres nomor urut 1 dan nomor urut 2 dan nomor urut 3. Maaf. MK menyatakan bahwa permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum seluruhnya. Baik, itu merupakan contoh kasus yang kelompok kami ambil. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwasanya geopolitik adalah studi yang menggabungkan geografi dan politik untuk memahami hubungan antara lokasi geografis dan dinamika kekuatan politik dan militer. Geopolitik mencakup pemahaman tentang bagaimana kondisi geografis mempengaruhi kebijakan, tujuan, dan sarana untuk mencapai tujuan nasional, serta bagaimana strategi memanfaatkan kondisi geografi negara. Dalam konteks Indonesia, geopolitik mencakup pemahaman tentang wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, darat, udara, maupun lautan, integrasi nasional, pertahanan dan ketahanan, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan. Geopolitik juga memainkan peran penting dalam memahami dan merancang kebijakan luar negeri yang efektif, serta dalam pengelolaan sumber daya alam dan pertahanan nasional. Selanjutnya dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada semua pemateri. Untuk pertanyaan bisa ditanyakan di lewat kolom komentar. Insya Allah kami akan mendiskusikannya dan akan menjawab pertanyaan tersebut di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.